Menjauhlah kalian semua. Menjauhlah. Hao Xuan, aku mohon padamu. Jangan biarkan mereka mendekati. Ini anakmu. Ini benar-benar anakmu. Jangan sakiti putriku. Lin Heiyan, apakah kau masih manusia? Bagaimana bisa kau memperlakukan istri dan anakmu seperti ini? Kalian keparat. Lepaskan dia. Hentikan omong kosong ini. Bawa dia pergi. Ibu. Lepaskan aku. Hao Xuan, aku memohon padamu. Suruh mereka melepaskanku. Kalian sendiri yang mencari masalah. Tuan Muda Lin, ruang operasi sudah siap. Seret dia ke ruang operasi. Dengarkan aku. Anak ini benar-benar anakmu. Anak ini benar-benar anakmu. Apa yang kalian tunggu? Seret dia ke sana. Apa kalian tidak mendengarku? Lin Hao Xuan. Aku bisa menandatangani. Aku setuju untuk bercerai. Aku akan tanda tangan sekarang. Tolong jangan sakiti anakku. Aku memohon padamu. Hao Xuan, jangan sampai kau menjadi lemah. Dia mungkin hanya menggunakan anak ini sebagai alat tawar untuk mengikatmu nanti. Pernikahan ini harus berakhir hari ini. Dan anak di dalam kandungannya juga harus digugurkan. Lakukan. Lin Hao Xuan. Demi aku, tolong. Tolong jangan sakiti anakku. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Tolong jangan sakiti dia. Aku memohon padamu. Tolong jangan sakiti dia. 1 tahun. Dengarkan aku. Lakukan operasinya sekarang. Ini demi dirimu dan demi kebaikan Hao Xuan. Kalau tidak saat ayah datang, ini bukan hanya soal kehilangan anak. Ini akan jauh lebih buruk dari. Pikirkan orang tuamu. Xuan, kau seharusnya paling tahu temperamen ayahku. Hal yang paling dia hargai adalah reputasi keluarga Lin. Bahkan jika dia mengampunimu karena masa lalu. Kami akan membuat hidupmu seperti neraka. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia pergi. Lin Hao Xuan, kau akan menyesali ini. Kau pasti akan menyesali ini. Atas dasar apa kamu memperlakukan putriku seperti itu? Lepaskan dia. Lin Hao Xuan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau akan menyesali ini. Kau pasti akan menyesali ini. Lepaskan aku. Lin Hao 1. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ayah. Apakah ayah benar-benar menjadikan rumah sakit sebagai pasar? Keributan apa ini depan umum? Bukan apa-apa, ayah. Tapi ayah datang menjemputku secara pribadi. Aku sungguh sangat bahagia. Siapa ayahmu? Minggir. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ayah. Ketua, bukankah ayah sudah menerimaku sebagai menantu keluarga Lin? Ayah baru saja membelikanku kue stroberi, kan? Siapa yang memberimu hak untuk merebut kue menantuku? Ketua, kue ini bukankah untukku? Wanita jalang tak tahu, malu yang merusak keluarga orang lain, tidak punya hak untuk merebut barang dari menantuku, Wani. Bukankah ayah sudah setuju membiarkan Hak Wan bercerai? Hei Yuan, apa yang terjadi di sini? Ayah, lihat. Si Nyao sedang mengandung anakku sekarang. Ini adalah cucu ayah sendiri. Apakah ayah benar-benar akan membiarkan darah daging keluarga Lin terlantar tanpa kesempatan untuk diakui? Benarkah? Apakah kamu yakin? Anak di dalam kandungannya adalah anak. Lim Ki Hong, apa maksudnya itu? Mungkinkah dia tahu sesuatu? Sudah pasti ayah. Anak si Nyao adalah anakku.
Di kehidupanku sebelumnya, aku terlalu memanjakan putra pemberontak ini. Aku Lin Ki-hong, menderita nasib seperti itu katanya. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terlepas dari siapa anak yang dikandungnya, aku benar-benar melarangmu bercerai demi wanita jalang ini. Tua, mohon berbelas kasih. Dan selamatkan putriku. Aku mohon. Siapa yang buat keributan di sini? Apakah kalian tidak tahu ini rumah sakit? Keamanan, seret para pengacau ini keluar. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan. Lepaskan aku. Ketua, selamatkan putriku. Ketua, aku mohon. Anak itu tidak bersalah. Ketua, suara ini kenapa terdengar persis seperti suara besanku? Ayah pasti salah dengar. Mereka hanya keluarga pasien yang bermasalah. Akan segera saya tangani. Ya ketua, ayah pasti salah dengar. Di mana Wani? Kemana perginya Wani? Ketua, tolong selamatkan Wani. Selamatkan anak itu. Pak, Wani, suruh mereka berhenti sekarang juga. Ayah pasti salah dengar. Ini hanya minggir dari jalanku. Lepaskan. Berhenti. Cepat. Lepaskan dia. Ketua, mohon berbelas kasih dan lepaskan Wani dan menantuku. Tolong bangunlah. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi pada Wani? Ketua, Wani telah menikah ke dalam keluargamu selama 3 tahun. Dia selalu bijaksana dan berbakti. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk mengkhianati Aswan. Dia bukanlah orang yang seperti itu. Saya tentu tahu karakter Wani. Saya sangat memahaminya. Pesan, tolong bangun. Mari kita bicarakan yang perlahan. Ketua, mohon. Anda harus menyelamatkan Wani. Mereka akan menggugurkan bayi di dalam kandungan Wani. Menggugurkan bayi di dalam kandungan Wani. Siapa yang berani melakukannya? Siapa yang berani menyentuh cucu Lim Kang? Ayah, jangan marah dulu. Pikirkan dengan tenang. Aku bahkan tidak pernah menyentuh Wani. Bagaimana mungkin dia mengandung anakku? Kamu anak durhaka. Berani kamu meragukan Wani. Apakah kamu sudah lupa? Apa yang kamu lakukan sendiri? Melihatnya saja membuatku muak. Selama 3 tahun ini, aku bahkan tidak pernah melangkah ke kamarnya. Bagaimana mungkin aku memiliki hubungan dengannya? Kamu anak pembangkang. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu sekarang. Di mana Wani sekarang? Dia seharusnya ada di ruang operasi. Lepaskan aku. Aku tidak mau masuk. Aku tidak mau menjalani operasi itu. Lepaskan aku. Tolong aku. Lin Hewan, aku katakan padamu, jika Wani atau bayinya terluka sedikit saja, aku tidak peduli siapa kamu, aku akan pertaruhkan nyawa tuaku ini. Dan aku tidak akan pernah memaafkan. Lepaskan aku. Tolong. Cepat bawa aku ke ruang operasi. Ketua, ruang operasinya ada di sini. The film was translated and narrated by M Media. Selamatkan aku. Lepaskan. Jangan bergerak. Aku tidak mau menjalani operasi itu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak. Kalian semua berhenti. Ketua. Ketua, Siapa yang memberikan keberanian? Beraninya kalian menyakiti anggota keluarga Lin. Ketua, semuanya atas perintah Tuan Muda. Kami tidak punya pilihan selain mematuhi. itu benar. Ayah, tolong jangan sakiti anakku. Bayi ini benar-benar anak hoax. Aku mohon. Ayah, saat anak ini besar nanti, aku bisa melakukan tes paternitas. Aku mohon. Jangan sakiti dia. Aku di sini.
Wani, jangan takut. Ayah di sini untuk mendukungmu. Ayah di sini untuk membelamu. Posi. Pergi. Ketua, jika keluarga Lin tidak bisa menerima Waniku, kami tidak mengharapkan apa lagi. Aku mohon tolong ampuni dia dan anaknya. Pesan. Tenanglah, selama aku, Lin Qihan, masih bernapas. Aku tidak akan pernah membiarkan Wan menderita sedikit pun lagi. Ayah, apakah ayah benar-benar percaya pada aku? Gadis bodoh. Tentu saja ayah percaya padamu. Ini. Ambillah yang ini. Ayah akan membawamu pulang. Ayah, apakah kue ini benar-benar untukku? Tentu saja, ini untukmu. Lagi pula, aku sudah menegaskannya. Kue ini adalah hadiah untuk menantuku, Lin Qihong. Siapa lagi menantuku kalau bukan kamu? Kupikir ayah tidak memberikannya kepada Nona Jiao. Jangan khawatir. Orang-orang mencurigakan di luar sana. Ayah akan menyingkirkan mereka untukmu. Kamu hanya perlu ingat bahwa kamu adalah satu-satunya nyonya muda keluarga Lin. Dari awal sampai akhir. Terima kasih, ayah. Ayah seharusnya berterima kasih padamu. Wan, pernikahanmu. Penderitaanmu. Mulai sekarang, ayah akan menjaganya untukmu. Jika putra durhaka itu tetap tidak mau sadar, maka terburuknya aku akan mengusirnya dan melindungi cucuku. Wih, ayo, kita pulang. Hei, bagaimana jika ketua tidak setuju dengan perceraian kita? Apa yang akan terjadi padaku dan anak ini? Jangan khawatir, aku satu-satunya putra keluarga Lin. Pada akhirnya, ayahku pasti akan mengalah padaku. Tapi tadi, aku mengerti. Ketua pasti sedang mengujiku untuk melihat apakah tekadku cukup kuat dan apakah aku layak masuk keluarga Lin. Kamu benar. Dulu, Suwani harus melewati ujian kakek sebelum dia diizinkan menikah ke dalam keluarga. Ayahku hanya meniru kakek yang sengaja bersikap keras padamu. Sebenarnya, dia sedang menguji hubungan kita. Ketua, Mengapa kalian masih berdiri di sana? Bukankah lelucon ini sudah cukup besar? Ayo pulang sekarang. Kalian semua akan pulang. Maksudmu kamu juga akan bawanya pulang. Shina memang akan ikut pulang bersama kita. Kau tidak datang ke sini khusus untuk menjemputnya, kan? Apa dia punya kedudukan sampai aku harus menjemputnya secara pribadi? Hei, jangan bicara pada ketua seperti itu. Ketua, selama bertahun-tahun ini Anda telah memperlakukan saya seperti putri Anda sendiri. Semua itu saya simpan di dalam hati. Aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Namun kau mencoba menyingkirkan menantuku untuk mengambil posisi nyonya keluarga Lin sendiri. Bahkan jika aku memelihara anjing dia akan tahu cara mengibas ekornya sebagai tanda terima kasih. Kau terlihat sangat terhormat di luar, namun kau berani menggigit tangan yang memakan. Ketua, tidak peduli bagaimana Anda memarahi saya, itu tidak masalah. Setelah kita menikah nanti, saya akan tetap berbakti kepada Anda seperti ayah saya sendiri. Berhenti berkhayal. Saya hanya mengakui Wani sebagai menantu saya. Saya mengerti, Direktur. Selama bertahun-tahun ini, Anda selalu sangat peduli pada saya. Sekarang Anda bersikap tegas pada saya, itu pasti berarti Anda akhirnya menerima saya. Jadi semua ini tidak akan saya masukkan ke dalam hati. Berhentilah membuat drama sendiri. Kamu hanyalah putri dari pelayan Kamu tidak sepenting itu. Direktur, saya mengerti. Saya tidak punya waktu untuk membuang kata-kata dengan. Kembalilah ke tempat persembunyianmu yang dulu. Jangan berkeliaran di sekitar keluarga Lin. Kamu membuat mata saya sakit. Ayo. Shinya sedang hamil sekarang, dan pergerakannya terbatas. Lagi pula, dia benar-benar butuh seseorang untuk merawatnya. Mengapa tidak membiarkan dia pindah kembali ke keluarga Lin? Hari ini akan saya katakan dengan jelas padamu. Xinyao dan anaknya tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di keluarga Lin lagi. Ayah, apapun pendapatmu. Yang terpenting saat ini adalah anak Xinya. Saya tidak bisa membiarkan darah daging keluarga Lin terlantar di luar. Apa kau bilang? Anak di kandungannya itu darah daging keluarga Lin. Baiklah, akan kuberi kau kesempatan.
Tunjukkan tes paternitas untuk membuktikan. Tidak, sama sekali tidak. Jika tidak, semuanya akan hancur. Ini adalah anak saya. Apalagi yang perlu dibuktikan, Ayah? Aku percaya pada Xinyao, tapi aku tidak. Xinyao sudah patuh dan berkelakuan baik sejak kecil. Dia selalu setia pada saya, dan dia bahkan menyelamatkan hidup saya. Sejak saya menikahi Suwani, dia tidak pernah bertengkar atau membuat masalah. Ayah, saya tidak ingin mengecewakan gadis yang pengertian sepertinya lagi. Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Sayang sekali. Lin Qihong. Segala sesuatu di keluarga Linmu akan segera menjadi milikku. Dan putramu yang berharga itu akan segera menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Keluarga Linmu segera tidak akan memiliki keturunan lagi. Racun macam apa itu yang diberikan Xinyao pada putra pemberontakku hingga dia begitu terobsesi dan menolak untuk sadar? Sepertinya membuatnya kembali ke jalan yang benar bukanlah tugas yang mudah. Saya harus menemukan cara agar bos yang bodoh ini melihat wajah asli wanita keji itu. Hei Oxen, jangan berdebat dengan direktur demi saya. Saya tidak bisa diam saja melihatmu diperlakukan tidak adil. Saya sudah terlalu banyak berhutang padamu. Tidak peduli apa yang ayah pikirkan. Kali ini, aku tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Hawkswan. Kata-kata ini juga pernah kau ucapkan padaku. Aku tidak akan pernah berpisah darimu. Tidak di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Dengarkan pengaturan ketua. Selama kau baik-baik saja, tidak masalah jika aku yang menanggungnya. Jangan kembali ke keluarga Lin. Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Kau tidak akan kembali ke keluarga Lin. Xinyao butuh seseorang untuk menjaganya sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkannya menderita sendirian di luar sana. Jangan membuat keributan di sini. Istrimu adalah Wani. Namun kau bertingkah seperti orang gila demi wanita jalang lainnya. Benar-benar bodoh. Ayah sengaja menargetkan Xinya. Dia sangat pengertian. Bagaimana mungkin dia menanggung tuduhan seperti darimu? Tidak apa-apa. Hei Oxwan, ini semua adalah ujian dari ketua. Aku rela menanggung penderitaan ini. Kau adalah perusahaan rumah tangga yang bertindak tanpa rasa malu. Namun kau berpura menderita. Untuk apa kau berpura-pura? Aku tidak berpura-pura. Ketua, mohon tenang saja. Aku tidak akan kembali ke keluarga Lin. Setidaknya kau masih punya sedikit harga diri. Hei Aksuan, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kau yakin tidak akan kembali ke keluarga Lin bersamaku? Jika Xinya tidak kembali, aku juga tidak akan pernah kembali. Kau punya pendirian yang teguh. Aku akan memblokir semua kartu milikmu hari ini. Mari kita berapa hari kau bisa bertahan? 1. Ayo kita pulang. Xinya. Hei Aksuan, ketua memperlakukan Wani dengan sangat baik. Apakah dia benar-benar akan menelantarkanku dan anaknya? Tidak, itu tidak akan terjadi, Xinyao. Dia hanya memberi kue untuk diberikan pada Wani demi pertunjukan saja. Namun dia memberimu 10 properti dan 10 mobil. Benar juga. Sepertinya semua yang terjadi barusan adalah ujian ketua untuk. Dia takut tidak akan lulus ujian. Jadi dia secara khusus memberiku rumah dan mobil untuk menghibur. Oh begitu, ayo pergi. Sekretaris John, segera tangani 3 hal ini sekarang. Pertama, batalkan semua kartu tuan muda. Baik itu kartu kredit atau kartu tambahan, blokir semuanya. Kedua, beritahu semua hotel di bawah naungan grup. Selama dia menginap, ikuti peraturan yang ada. Berapapun biayanya, buat dia membayar setiap sennya, tanpa diskon. Ketiga, untuk semua villa dan properti, ubah semua kode aksesnya. Jangan biarkan dia keluar masuk sesuka hatinya. Ayah, bukankah ayah memaksa Hawkswan ke jalan buntu? Ini baru permulaan. Jika aku tidak bertindak nyata, dia akan benar-benar merasa dirinya sangat penting.
Bagaimanapun, Wani, sebagai menantuku masih di sini. Dan cucuku pun aman. Anak itu, jika dia tetap keras kepala dan tidak mau mengerti, meskipun dia mati di jalanan, aku tidak akan membantunya sedikit pun. Coba kartu ini. Aku tidak percaya ini. Mereka tidak membiarkanku menginap di hotelku sendiri. Jangan-jangan mereka bahkan tidak membiarkanku menggunakan uangku sendiri. Maaf Tuan Muda, tapi kartu ini tidak bisa digunakan. Hei Oksan, sebenarnya apa yang terjadi? Coba semuanya. Tidak bisa. Yang ini juga tidak bisa. Tetap tidak bisa. Masih tidak bisa. The film was translated Coba yang ini. and Ini narrated uangku by sendiri. M Media. Saya sangat minta maaf Tuan Muda, tapi kartu ini tetap tidak bisa digunakan. Lin Hon, kau benar-benar kejam. Kepala Plan Xiao. Halo Paman Xiao, apa maksud ayahku dengan ini? Dia membekukan semua asetku, dan bahkan tidak mengizinkanku menginap di hotel milik grup. Sebenarnya apa yang terjadi dengan ayahku? Bukan hanya itu, Tuan Muda, Tuan juga telah mengubah kode akses ke semua properti pribadinya. Apa? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan ayahku? Tuan Muda, ayah Anda telah memutus semua jalan keluar Anda. Bukankah dia hanya mencoba memaksamu kembali ke keluarga? Aku mengerti sekarang. Ayah melakukan ini hanya untuk menguji perasaanku terhadap Xinya. Paman Xiao, terima kasih. Xin. Hei, apa kata ayahku? Ayah mertua, apakah masih mustahil baginya untuk menerimaku dan anak ini? Tidak, justru sebaliknya. Ayah melakukan ini sebenarnya untuk memaksaku pulang. Aku mengerti sekarang. Ayah mertua masih peduli padaku. Karena itu masalahnya. Ayo segera kembali ke keluarga Lin. Baiklah. Memang lebih baik bagimu untuk pulang dan memulihkan diri sekarang. Tuan Muda Xinyao, kalian berdua akhirnya kembali. Paman Xiao, tolong bantu Xinyao masuk terlebih dahulu. Kue yang kubeli untuknya akan segera sampai. Baiklah. Hei, terima kasih. Shinyo, aku melihat ayah membelikan suani kue stroberi dan aku perhatikan kau tampak tidak senang, jadi aku belikan tiramisu kesukaanmu. Haku, untung ada kau. Masuklah. Putriku, kau pulang tepat pada waktunya. Tabib legendaris dari Akademi Ilmu Pengetahuan baru saja mengirimkan obat untuk menjaga kehamilanmu. Dapur sudah selesai merebusnya, dan Tuan sendiri yang menelepon langsung agar tabib menyiapkan tonik ini khusus untuk Anda. Jika begitu, bukankah aku, Nyonya Muda keluarga Lin akan datang? Sudah pasti. Itu sudah pasti. Lagi pula, Anda sedang mengandung pewaris keluarga Lin. Dan orang seperti mereka yang kaya raya jauh lebih mementingkan keturunan mereka. Nyonya Muda. Ini diminta langsung oleh ketua dari Tabib Sakti untuk menjaga kehamilan, dan dia memerintahkan saya memastikan Anda menghabiskannya. Jangan khawatir, Bibili. The film was Ini adalah obat yang translated disiapkan ayah and untukku. narrated by Aku pasti M akan Media. menghabiskan semuanya. Bibili. Xinya sudah kembali. Bawa keluar obat kehamilan yang disiapkan Tuan untuknya. Tapi obat itu disiapkan untuk Nyonya Muda. Dan Nyonya Muda sudah meminumnya. Hentikan dia sekarang juga. Kepala pelayan Xiao, siapa yang ingin Anda hentikan? Suani, Anda pasti tahu posisi Anda di keluarga Lin. Beraninya Anda meminum obat yang ditujukan untuk Xianya. Kepala pelayan Xiao, apa yang Anda panggil aku tadi? Nyonya Muda. Karena Anda tahu bahwa aku adalah Nyonya Muda keluarga Lin. Apakah ada masalah jika aku meminum obat yang ayah siapkan untukku? Apakah ada yang salah dengan itu? Suani, jangan terlalu percaya diri. Obat ini disiapkan oleh ayah untuk... Kau hanyalah putri Eljha. Kau bahkan tidak terhitung sebagai pelayan keluarga Lin. Kau hanyalah tamu di rumah kami. Namun kau berani merebut barang milik Nyonya rumah.
Biar ku beritahu, jangan biarkan jabatanmu membuatmu besar kepala. Kau tidak akan menjadi nyonya muda lebih lama lagi. Putriku sudah mengandung cucu laki-laki tertua keluarga Lin. Tidak akan lama lagi Tuan akan mengusirmu dari rumah ini. Benar sekali, Suania. Apakah kau masih berani meminumnya? Mengapa tidak? Bibili, apa yang kau lakukan? Berdiri di situ. Hentikan dia. Tapi Xiao, tuanlah yang memerintahkan saya untuk memberikan obat kepada nyonya muda. Jangan buat saya kesulitan. Bibili, kau adalah orang lama di keluarga Lin. Tidakkah kau tahu betapa Tuan menyayangi Xinya? Dan betapa dia membenci nyonya muda ini? Apakah kau benar-benar tidak tahu? Benar sekali, Bibile. Kau buta. Jika kau berani salah memilih pihak hari ini, begitu aku menjadi nyonya muda, aku akan langsung memecatmu. Nona Shino, kepala pelayan Xiao, saya hanya menjalankan perintah Tuan. Kamu lamban sekali saat melakukan tugas sederhana. Apa kamu percaya kau akan memecatmu sekarang juga? Bibili, tolong kembali bekerja. Aku pasti akan menghabiskan obat ini. Baik, Nona muda. Xiao Yao, apa yang kamu lakukan? Apa yang tumpah? Itu bukan obat yang dikirim ayah untukku, kan? Kamu sengaja melakukannya. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jadi Wani, apa kamu lupa? Aku buta. Bagaimana mungkin aku melakukannya, Desa? Xinya, Maafkan aku. The Wani, film was aku salah. translated and narrated by Aku tidak bermaksud Media. melakukan. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. apa yang kamu lakukan? Xinya, Suani, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak tega, membiarkannya merasakan kesedihan sedikit pun. Bisakah kamu? berhenti mengalihkan pembicaraan. Kamu tahu betul bahwa dia buta. Namun kamu masih berani menindasnya. Tidak apa-apa. Hyuan. Jangan bersikap kasar pada Wani. Diberi hati malah minta jantung. Apakah tiramisu ini untukku? Bukannya kamu buta? Aku baru saja merumahnya. Aroma tiramisu itu, Wani. Kenapa kamu terus mencurigaiku? Suani, aku peringatkan kamu. Jika tidak ingin diusir ke jalanan, berhentilah bermain adu domba di depanku. Halo. Baik, aku mengerti. Tuan muda Xinya, pengacara Song sudah datang. Kenapa pengacara Song ada di sini? Apa kamu lupa? Tuan muda, bukankah Tuan berkata akan mengalihkan 10 properti dan 10 mobil itu kepada Xinya? Pengacara Song pasti ada di sini, agar Xinya menandatangani dokumen. Benar. Ayahku sudah menandatangani akta hibahnya. Penerimanya adalah Xinya. Begitu dia menandatangani, rumah dan mobil ini akan menjadi milik Xinya. Benarkah ya, Queen? Segera setelah aku tanda tangan, 10 mobil dan 10 rumah itu akan jadi milikku. Tentu saja Sinyo, karena ayahku memberikannya padamu. Itu milikmu. Bukankah ayah bilang, mobil dan rumah itu untukku? Hanya karena kamu dipanggil Nona Muda. Apa kamu benar-benar mengira dirimu Nona Muda keluarga Lin? Itu benar. Aku juga mendengar Tuan berkata, rumah dan mobil itu semua untuk Nona muda. Bibili, aku adalah calon Nona muda keluarga Lin. Apa kamu belum memahami sikap Tuan muda? Bibili, tanyakan kapan ayah akan kembali. Baik, Nona muda. Kau mengusir Li karena tidak mau kehilangan muka di depan para pelayan, kan? Kalau begitu, sebaiknya kau berkemas dan segera pergi sekarang juga. Jangan menunggu Tuan kembali dan memerintahkannya. Itu akan jauh lebih memalukan. Sejak kapan aku tidak tahu bahwa bukan kau melainkan Liao yang membuat keputusan di keluarga Lin. Selama yang aku ingat, bukankah selalu aku dan putriku yang memegang kendali? Benar sekali, Wei. Aku baru pergi The setengah film tahun, was dan kau sudah translated lupa. and Siapa yang sebenarnya narrated by menjalankan keluarga? Media. Yang menjalankan keluarga Lin adalah Xiao Yao, bukan? Aku berniat menikahi Sinyo. Dia akan menjadi nyonya masa depan keluarga Lin.
Tentu saja dia berhak membuat keputusan. Kalau bukan karena Ling Qihong yang tiba-tiba memainkan permainan tes dan ujian ini, sudah lama aku mengusir calon merepotkan sepertimu dari rumah ini. Nyonya masa depan yang hebat memang. Bagaimanapun sang tuan masih hidup. Xinyo tumbuh di keluarga Lin, jadi dia sudah seperti putri keluarga ini. Selama 20 tahun terakhir, ayah telah menganggapnya sebagai darah dagingnya sendiri, melimpahinya dengan kasih sayang. Tentu saja, dia bisa mengurus rumah tangga dan membuat keputusan. Tuan muda, Nyonya muda, pengacara Song sudah tiba. Pengacara Song, silakan lewat sini. 1 tahun, kau harus pergi selagi bisa. Lagi pula 10 mobil. Dan rumah itu adalah hadiah untuk ayah. Khas sekali seseorang yang tiba-tiba berkuasa. Nyonya muda, Anda adalah pihak kunci dalam hal ini. Pengacara Song, pengacara hebat. Tolong tunggu untuk pergi. Pengacara Song, dia tidak penting. Biarkan dia pergi duluan. Nyonya muda tentu saja penting. Ini adalah perjanjian pengalihan senilai puluhan juta. Jika Nyonya muda tidak hadir, bagaimana kita bisa melanjutkannya? Apa maksudmu? Apakah dia harus ada di sini? Benar sekali. Apakah ini atas perintah ayahku? Tentu saja. Masalah ini harus diputuskan oleh ketua sendiri. Mungkinkah ayah bermaksud membuat Wani kehilangan harapan dan pergi dengan sendirinya? Hyuin, menurutku ayah tidak bermaksud mempermalukan Wani di depan umum. Aku yakin orang tua itu hanya ingin Wani memahami pendirian keluarga Lin. Aku merasakan hal yang sama. Karena aku dibutuhkan, aku akan tetap tinggal. Untuk menyambutmu, ayah secara khusus memberiku hadiah senilai puluhan juta. Aku harap kau tidak merasa tidak adil karenanya. Lagi pula, posisiku di hati ayah tidak akan pernah bisa kau bandingkan. Xinya, kenapa kau bicara seperti itu pada orang luar? Orang luar. Nyonya muda, hatimu benar-benar lapang. Aku adalah istri Sahar Kwan dan Nyonya muda yang diakui keluarga Lin. Soal bisikan dari orang luar, jika aku meributkan hal sepele dan tersebar, keluarga Lin akan terlihat kejam, kurang toleransi, dan hanya mengundang kritik. Atas hak apa kau mewakili keluarga Lin? Tahun, untuk The film was menyambutku pulang, translated dia memberiku and 10 properti narrated by M. dan Media. 10 mobil. Lalu apa yang diberikan padamu? Kue stroberi. Apa kau bisa melihat lagi? Aku hanya tiba-tiba mengingat. Suwani, sejak kau menikah dengan keluarga Lin ketua, tidak pernah mengakuimu sebagai nyonya muda, apalagi memberimu hadiah mahal. Putriku, kenapa mengungkit luka hatinya? Benar juga. Aku tidak hanya memiliki cinta Hayok Suin, tapi juga hadiah bernilai puluhan juta dari ketua, meski aku harus rendah hati. Karena ketua tidak suka pamer. Lalu kenapa jika ketua memberimu banyak hal? Aku tetaplah nyonya muda, keluarga Lin. Suwani, aku benar-benar mengagumi ketebalan wajahmu. Suwani, aku tahu sulit bagimu melihat ini tapi aku harus melakukannya. Jika aku tidak memperjelas posisi keluarga Lin, aku takut kau akan terus menyimpan harapan palsu. Berpikir keluarga Lin tidak sanggup melepasmu dan terus membuang waktumu di sini. Anda benar-benar sangat sabar, nyonya muda. Jika anjing menggigit orang, apakah orang akan menggigit balik anjing? Anda benar. Nyonya muda sungguh bijak. Anda memiliki ketenangan seorang wanita dari keluarga depan. Cukup pengacara Song. Berhenti memujinya. Jangan sampai dia berpikir keluarga Lin tidak bisa berfungsi tanpanya. Tentu saja keluarga Lin tidak bisa berfungsi tanpa Wani. Ketua, Di kehidupan sebelumnya, setengah tahun kemudian Xiaoya baru mendapatkan penglihatannya kembali. Tapi melihatnya sekarang, dia tampak terlalu cakap untuk seseorang yang buta. Aku harus mengirim seseorang untuk mengungkap kebenarannya segera. Bibi Li, tuangkan teh untuk ketua. Pengacara Song, ketiga pihak sudah hadir. Mari kita mulai. Baiklah, ketua silakan. Xinyo, duduklah di samping ayah.
Apa kau paham acara macam? Apa ini? Penandatanganan perjanjian pengalihan. Tidak boleh kasihnya duduk. Duduklah. Jangan harap bisa. Berdiri di sana. Tapi ketua, Sinyo sedang hamil. Kepala pelayan Jiao, apa kau berhak bicara di sini? Ayah, ini seharusnya menjadi acara yang membahagiakan bagi semua orang. Mengapa ayah harus begitu agresif? Hei, tidak apa-apa. Karena ayah tidak ingin aku duduk, aku akan berdiri saja. Wani, kemarilah. Duduk di samping ayah. Baiklah. Suani, kau masih tidak tahu apa-apa, bukan? Jika Ling Qiong benar-benar peduli padamu, mengapa dia memberiku rumah dan mobil bernilai jutaan? Perjanjian pengalihan ini dibuat dalam rangka tiga. Satu salinan untuk pihak pengalih dan satu untuk The penerima. film was Satu lagi translated untuk arsip. and Upacara narrated by pengalihan M ini Media. diawasi oleh 2 pejabat dari kantor notaris. Ini autentik, sah, dan dilindungi hukum. Saya harap semua orang menyadari. Ketua, klien firma hukum kami, sudah menandatanganinya. Sekarang giliran Anda untuk menandatangani dan membuku. Baiklah. Sekarang bolehkah nona muda menandatangani? Lagumu. Apakah aku hanya perlu menulis namaku? Apakah aku butuh stempel pribadi atau apa? Jika Anda tidak memiliki stempel pribadi, sidik jari juga cukup. Asuan, putriku Shinya tidak bisa melihat. Tolong bantu dia. Tentu, tidak masalah. Shinyao, tulislah tempat yang aku tunjukkan. Baiklah. Meskipun aku tidak bisa melihat, aku masih bisa menulis namaku sendiri. Mungkinkah aku salah mengartikan situasinya? Apakah ketua berniat menjadikan ini hadiah untuk calon nona muda? Ayah, aku izin ke kamar kecil sebentar. Tunggu. Berhenti sejenak. Kita akan lanjut setelah nona muda kembali. Apakah ayah benar-benar ingin aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri? Aku bersikeras agar kau menyelesaikannya sendiri. Kalau begitu aku akan pergi setelah mereka selesai menandatangani. Suani, aku adalah duri yang ditakdirkan untuk menusuk dalam ke hatimu. Siapa yang memberitahumu bahwa kau bisa merasa hebat dan mencoba mencuri posisi nona muda keluarga Lin dariku? Ayo Shinya, lanjutkan menandatangani. Ayah, apa maksud dari semua ini? Ketua, saya belum selesai menandatangani. Apa yang kau tanda tangani? Apakah kau nona muda keluarga Lin? Beraninya kau menandatangani? Ketua, rumah dan mobil bernilai puluhan juta itu, bukankah itu untukku? Mengapa aku harus memberikan aset bernilai puluhan juta kepada orang luar? Sejak awal, semua ini hanya ditujukan untuk menantu perempuanku, Wangi. Berikan itu padaku. Bagaimana mungkin itu untukmu? Ketua, saat ini saya sedang mengandung cucu, laki-laki tertua keluarga Lin. Saya adalah calon nyonya muda keluarga Lin yang sebenarnya. Cucu laki-laki tertua. Apakah kau membawa hasil tes paternitas? Ketua, apakah Anda harus memaksa saya seperti ini? Saya memang memaksamu. Bukankah kau yang mencoba berpura-pura menjadi keturunan darah keluarga Lin lebih dulu? Meminta memberikan bukti kau sebut sebagai paksa. Ketua, jika Anda bersikeras bersikap agresif, saya lebih baik kehilangan rumah dan mobil The film was daripada translated menanggung and penghinaan narrated ini. by M Media. Ayah benar-benar merasa sangat hebat, ya? Sinyo itu berpikiran sederhana. Dia tidak bisa menghadapi ujian-ujianmu yang berbelit ini. Apa kau pikir aku sedang mengujinya? Bukankah begitu, Ayah? Jika Ayah masih ingin menggendong cucu, sebaiknya berikan dia mobil dan rumah itu. Jika Sinyo marah, akan terlambat bagi Ayah untuk menyesalinya. Sayang, Shinya, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku ada di pihakmu. Hei, selama aku memiliki cinta dan dukunganmu, aku bisa melepaskan segalanya. Ayah sudah bertindak terlalu jauh. Jika Shinya pergi hari ini, bukan hanya cucu yang Ayah kehilangan, tapi juga putramu. Segera keluar dari keluarga Lin sekarang juga. Diozi, ya. Awasi mereka. Dimengerti. Menantu, kemarilah. Dan tanda tangani ini. Ayah, aku.
Kenapa kau ragu-ragu? Satu hal kau harus ingat, pria tidak bisa diandalkan, tapi uang bisa. Pria akan membohongimu, tapi uang tidak akan pernah. Tanda tangani sekarang. Apakah ayah marah pada Sha dan aku? Itulah sebabnya ayah melakukan ini. Jika Suwani benar-benar menandatanganinya, prosedur pengalihan akan sangat merepotkan. Suwani, kau harus berpikir dengan hati-hati. Barang-barang ini sejak awal memang bukan milikmu. Tanda tangani. Baiklah, Suwani, kau sudah menempati posisi Shinya sebagai nyonya muda selama 3 tahun ini. Apa kau juga akan mencuri barang-barangnya? Perjanjian pengalihan aset. Jangan dengarkan mereka. Tanda tangani, Swan. Coba saja tanda tangan. Suwani, kau berani? Ya kau? Rumah dan mobil semuanya sudah hilang. Suwani, haruskah kau merebut semua hal yang menjadi milik orang lain? Kau tidak hanya mencuri kekasih. Kau juga merebut posisiku. Dan sekarang kau ingin mengambil barang-barang itu? Bagaimana kau bisa begitu berani mengklaim barang-barang ini milikmu? Ketua, Anda sudah bertindak terlonjak. Jangan marah, Shinya. Begitu ayah berpikir jernih, dia pasti akan memohon agar kita kembali. Benar sekali. Saat ini saya sedang hamil dan mengandung cucu asli dari keluarga Lin. Bermimpilah terus, Bausi. Baik. Usir orang-orang yang tidak tahu malu ini dari pandanganku. Hidup. Tidak? Apa? Kau ingin ikut diusir juga? Tidak. Ketua, saya bersumpah setia pada Anda. Silakan pergi. The film Ketua was Lin, translated Hari and ini sih, narrated dan by saya pergi atas M. kemauan Media. kami sendiri. Ini sama sekali bukan karena Anda mengusir kami. Di masa depan, meskipun Anda memohon kami kembali, kami tidak akan pernah kembali. Cukup omong kosongnya. Keluar sekarang. Ketua Lin, Anda pasti akan menyesali ini. Shinyao, ayo pergi. Ketua Lin, saat waktunya tiba nanti, tidak akan cukup hanya dengan 10 mobil. Itu akan cukup untuk mendapatkan pengampunan saya. Putriku memang punya pendirian. Seseorang perlu menyadarkan Lin Qihong dengan sikapnya yang sombong dan menyebalkan itu. Kau hanyalah putri dari kepala pelayan saya. Bahkan tidak layak disebut sebagai pelayan. Apa hakmu menuntut? Permintaan maaf dariku, Lin Qihong. Saya memang kesepian dan tidak berarti, tapi saya punya hak queen dan anak. Di rahim saya, Mereka berdua selama ini bersama saya, berpura-pura bertahun-tahun akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Dulu saya pasif dan tidak pernah memperjuangkan apa. Tapi sekarang saya punya putra yang belum lahir. Demi putra saya harus memperjuangkan apa yang menjadi hak saya. Jika tidak, saya akan mengecewakan. selain bisa memanipulasi Lin Hiwi yang tidak berotak di sisimu itu, jika kau bisa mengambil 1 sen pun dari keluarga Lin, maka saya, Lin Khan, saya tidak kompeten. Ketua Lin, semakin keras ucapan Anda sekarang, semakin menyakitkan saat Anda tertampar nanti. Shit. Apa saya tidak benar? Hei Yuan, pikirkan tentang anak kita yang belum lahir. Kau tidak perlu memikirkan saya, tapi kau harus memikirkan anak kita. Itu benar, Shinya. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang, keluarga kita bertiga akan tetap bersama melalui suka duka dan menghadapi semuanya bersama. Kalau begitu cepat pergi dari sini. Pergilah sejauh mungkin. Tolong. Ketua Lin, jika Anda tidak bisa memberikan penyelesaian yang memuaskan saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Saat itu tiba, Anda akan kehilangan putra dan cucu Anda sendiri. Yoshanya, apakah kau masih di sini mengocok omong kosong? Apa kau benar-benar pikir aku tidak berani menang? Ketua Lin, apakah Anda sudah mulai merasa cemas? Sudah aku bilang, kau harus mendapatkan 20 juta atau aku tidak akan pernah menikah dengan keluarga Lin. Jika putra durhaka ini memang tidak bisa diselamatkan, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Ayah, jangan salahkan Shinya. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menghina Shinya dengan ujian seperti ini. aku sungguh menyesal telah membiarkanmu mendapatkan penglihatanmu. Wih, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kesembuhan Hayoswin ada hubungannya dengan Wani? Fauzi. Usir mereka. Baik. Ketua Lin, hari ini saya pergi atas keinginan saya sendiri. Bukan karena Anda mengusir saya. Aku akan menunggu hari di mana Anda menyesali. Coba saja sentuh dia dan lihat apa yang akan terjadi. Ayo pergi. Tidak disangka putri seorang
pelayan berani membantahku. The film was Ayah, translated tolong tenanglah. and narrated by M Wan, Media. untung saja. Aku memilikimu. Pengacara Song, menantu perempuanku sudah menandatanganinya. Silakan diperiksa. Baiklah. Baiklah. Ketua Lin, Nyonya Muda, Ini milik Anda. Perjanjian pengalihan sudah ditandatangani. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. baiklah. Kepala pelayan Jiao, antar mereka keluar. Silakan lewat sini. Entle, Tuan, buang ini agar tidak terlihat. Ini menyakitkan mata. Kau harus ingat mulai sekarang, tidak ada seorang di keluarga Lin yang boleh menyantap hidangan penutup selain kue stroberi. Ini adalah. Apa yang baru saja kau katakan? Aku belum sempat menyelesaikannya, Ayah. Tidak, aku bertanya padamu. Mengapa kau baru saja berkata menyesal membiarkan Hayakun mendapatkan penglihatannya kembali? Bukan apa-apa, Ayah. Anda salah dengar. Apakah kau tidak percaya padaku? Tidak. Aku. Kalau begitu katakan padaku. Mulai sekarang, kau akan menjadi pemilik setengah dari keluarga Lin. Kau harus percaya pada ayah. Kau bisa menceritakan apa saja pada ayah. Tiga tahun yang lalu, akulah yang menyelamatkan Hawkswan. Kau yang menyelamatkan Hayuin. Ayah, tolong percayalah padaku. Sungguh aku yang menyelamatkan Hawkwan. Bukan Xiao Yao. Aku berada di Xiaowan merawatnya, siang dan malam selama berbulan-bulan, agar dia bisa mendapatkan penglihatannya kembali. Aku memberikan korneaku padanya. Kau memberikan korneamu padanya. Lalu bagaimana denganmu? Itu adalah ibuku. Dia memberikan korneanya untukku. Sekarang aku akhirnya sadar. Aku benar-benar murah hati karena memberikan cahayaku juga kepada pria yang tidak pantas mendapatkannya. Sambil meninggalkan rasa sakit dan kegelapan bagi ibu yang paling mencintai. Gadis baik. Jangan khawatir. Aku akan segera menggunakan semua sumber daya yang The film kumiliki was untuk mencari translated tim medis and terbaik narrated by dan M menemukan Media. kornea yang paling cocok. Tolong percayalah pada ayah. Ayah akan pastikan ibumu mendapatkan penglihatannya kembali. Ayah percaya padaku. Ayah percaya. Segala yang kau katakan, ayah percaya setiap katanya. Tapi Hawkswan tidak. Dia tidak percaya padaku. Percaya atau tidak, itu tidak lagi penting. Wan, dengarkan ayahmu. Kenapa kalian tidak bercerai saja? Ayah ingin. Lihatlah dirimu sendiri. Ayah tahu kau tidak bisa melepaskannya, karena kau masih mencintainya. Ayah akan membantumu. Terima kasih, Ayah. Aku hanya ingin tahu sekarang, siapa yang paling dia cintai? Apakah Yao Yao dari Xiaowan yang selalu menemaninya, atau kekasih masa kecilnya, Xiao Shen Yao? Siapapun orangnya, jika dia menolak kembali ke rumah ini, atau menerima kenyataan, maka ayah anggap tidak punya anak seperti dia. Hal terpenting saat ini adalah kau fokus mengandung anak ini dan membesarkan pewaris keluarga Lin. Seseorang yang memahami benar dan salah. jika hatinya tidak bersamaku, apa gunanya aku tetap tinggal di kediaman Lin? Ayah, aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Baiklah, pergilah. Biz. Aku ingin kau kumpulkan semuanya hari ini. Semua catatan bedah, kesaksian saksi mata, dan bukti dari kecelakaan mobil tuan muda 3 tahun lalu. Semua yang berkaitan dengan. Baik, saya akan segera mengaturnya. Kepala Pelanjau.
Tuan, apakah ada perintah untuk saya? Apakah dia baru saja pergi keluar? Ya, Nyonya muda memang baru saja keluar. Kenapa dia masih belum bisa melupakan pria itu? Apa yang baru saja kudengar? Suani diam-diam menemui seorang pria. Dia membeli kacang kastanya panggang manis. Dia masih ingat, kacang kastanya panggang manis yang sangat kusukai. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan keluar seperti ini. Sekarang rumah dan mobil semuanya telah jatuh ke tangan wanita jalan. Sayang, cepat jemput aku. Shinyo. Xingya. Shinyo. Aku baru saja membelinya. Ini masih hangat. Coba sedikit. Dia membeli barang kesukaanku dan memberikannya pada wanita lain. The film was Siapa yang translated sebenarnya dia and pedulikan, aku atau narrated dia? by M-Media. Bagaimana bisa kau memberi makan wanita? Makan yang sifatnya begitu pan. Win Hayakuan, kau adalah tuan muda keluarga Lin, bukan pengemis di jalanan. Sinyo, aku tadi hanya teringat kacang kastanya panggang manis. Kau menghabiskan siang dan malam di Shawan merindukan seseorang. Aku pikir kau menginginkan. Win Hayakuin, aku sedang hamil sekarang. Jangan beri aku makanan sampah seperti ini lagi. Sinyo, Tayuin, aku sanggup jalani hidup susah bersamamu. Aku bahkan sanggup di sisimu tanpa gelar atau status. Tapi kamu tak bisa biarkan anak kita hidup susah sejak lahir. aku mengerti, Sinya. Kata-kata ayahku hari ini memang agak kasar. Aku tidak mengincar jutaan kekayaan keluargamu. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu. Kalau mau aku berubah pikiran, beri aku 20 juta. Baiklah, aku berjanji akan memberikannya padamu. Keluarga Lin adalah yang terkaya di Jian. Dan aku adalah putra satu-satunya keluarga Lin. Pada akhirnya semuanya akan jadi milikku. Hanya 20 juta saja. Meski ayahku tak memberikannya, aku akan memberikannya. Kalau begitu berikan padaku sekarang. Semua asetku telah dibekukan oleh ayahku. Aku benar-benar tak bisa mengambilnya saat ini juga. Lalu kapan kamu bisa mendapat? Temui aku kalau sudah bisa. Shinyo, mau kemana kamu? Itu bukan urusanmu. Kalau kamu tak bisa dapatkan 20 juta itu, jangan cari aku. Shinyo. Shit. Cia. Cia. Hoaxwan. Kenapa kamu datang? Ayo pulang. Apa ayahku mengirimu? Pasti ayahku yang mengirimu. Ayahku masih sama seperti dulu. Keras kata-katanya tapi lembut hatinya. Aku harus segera menelepon Xinyao dan bilang, ayah sudah berubah pikiran. Kalau kamu tak mau kembali, lupakan saja. Halo Xinyao. Xinyao, jangan marah lagi. Ayahku menyesal. Dia hanya sedang keras kepala. Di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu. Kamu baru sadar kesalahanmu sekarang. Sudah terlambat. Lalu apa syaratnya agar kamu kembali ke keluarga Lin bersama aku? Aku punya 2 syarat. Pertama, aku ingin kamu ceraikan Wani sekarang. Kedua, aku ingin ayahmu membawa aset 20 juta itu. Dan memohon pada aku untuk menikah dengan keluarga. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku berjanji pada semua. Akan kembali dan memberitahu ayahku segera. Apa sebenarnya yang kuharapkan? Dia sudah lama berubah hati. Tidak, dia sama sekali tak pernah mencintaiku. Suani, apa kamu akan pergi begitu saja? Apa saya yang meninggalkanmu di sini? Aku tadi menunggumu. Kamu menungguku, tapi kamu pergi sendiri. Karena aku sadar kamu tak peduli dan tak The butuh film was aku. translated Jual mahal ya? and narrated Kamu by terlalu banyak M-Media. Aku hanya merasa diriku sangat menyedihkan saat ini. Orang yang menginginkan milik orang lain sering kali terlihat menjijikan. Tunggu. Kamu mau kemana? Suani. Biar ku beritahu sesuatu. Trik itu tidak mempan padaku. Tuan muda, akhirnya Anda kembali. Di luar panas. Segeralah masuk dan minum teh herbal untuk mendinginkan diri. Kepala pelanjau. Tuan, tenang saja. Saya sudah menyuruh Anli untuk menyiapkan teh herbal dan buah. Lanjutkan pekerjaanmu. Baik.
Berhenti. Apa aku bilang kau boleh masuk? Ayah, bukankah? Ayah sudah cukup bertindak sewenang-wenang beberapa hari ini. Bisa hentikan ujian konyol ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa aku memiliki putra sepertimu? Cuk, bisa berhenti mencoba memaksaku tunduk dengan penindasan? Aku tidak akan menuruti semua perkataanmu lagi, putra durhaka. Ayah, aku putra satu-satunya ayah. Apa sebenarnya yang ingin ayah lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Karena kamu menolak mendengar alasan, sebagai ayahmu, aku akan menyadarkanmu hari ini. Berani kamu menindas Wani? Kubilang beraninya kamu menindas Wani. Beraninya kamu menindas Wani. Wani baru saja hamil. Dan kamu malah membiarkannya berjalan kaki sampai ke sini. Apakah kamu sudah benar-benar kehilangan hati nurani? Cukup, aku sudah menduga. Pasti wanita jalang Suwani itu yang membuat masalah di sini. Dia tahu betul bahwa aku bertekad menceraikannya dan dia hanya bersandiwara untuk menarik perhatian ayah. Gadis yang begitu luar biasa. Dan kamu perlakukannya dengan sangat. Apa otakmu hanya hiasan? Kamu bahkan tidak bisa membedakan antara manipulator dan orang yang tulus. Kamu membiarkan kata-kata manis memutarbalikkan pikiranmu. Kamu benar-benar mengecewakan. Ayah, jika ayah mengatakannya lagi, apa ayah pikir aku tidak akan meninggalkan rumah ini selamanya? Jika sebelumnya aku punya pilihan lain, aku sudah lama mengusirmu dari keluarga ini karena menantuku kini sedang mengandung cucuku. Soal rumah ini, mau tinggal atau pergi? Terserah padamu. Jika tidak mau tinggal, silakan pergi. Jika ingin menimang cucu, bawa 20 juta dan nikahi Xinyao kembali. Jika tidak, jangan harap bisa menimang cucu. Soal anak yang dikandungnya itu, simpanlah untuk dirimu sendiri. Biar ku beritahu, yang dikandung Wani adalah satu-satunya cucu laki-laki sah keluarga Lin. Jika kau tidak takut keluarga Lin kehilangan muka di Gianqing, maka sebaiknya kau lindungi Suwani itu. Baiklah, lindungi dia. Ya, baiklah. Baiklah kalau begitu. Kau bocah, merasa sudah punya sayap ya? Berani-beraninya kau menyindir ayahmu sendiri. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati hari. Ayah, anak Suwani itu bukan anakku. Kau pasti akan menyesali perbuatan ini. Aku akan menyesalinya. Baiklah kalau begitu. Akan kubuat kau melihatnya di hari ini. Lihat, apakah itu anakmu? Apakah aku benar-benar pernah masuk ke kamarnya? Suamiku. Ini benar. Aku? Apa kau sudah ingat sekarang? Bahkan jika anak Suwani adalah anakku, maka anak Xinya juga anakku. Ayah tidak bisa pilih kasih seperti ini. Ayah jelas paling menyukai Xinyao. Kau benar-benar bodoh. Kasih sayang dari Jia Xinya itu palsu. Dan Wani itu yang asli. Istrimu sedang hamil dan tidak merasa sehat. Pergilah ke sana dan urus dia sekarang. Aku juga sudah berjalan sejauh ini. Dan ayah ingin aku pergi mengurusnya? Ayah, jika ini terjadi dulu, Suwani akan berlutut mengurusku. Kau bocah yang tidak tahu diri. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Xinyao, dia masih menungguku menjemputnya. Tapi dengan sikap ayahku saat ini, dia pasti belum menyerah. Dengan ujian untuk Xinya, aku harus berpura-pura untuk saat ini. Baiklah, aku akan melakukan apa yang ayah katakan. Dengarkan baik-baik, bocah. Jika kau tidak berhasil menenangkan Wani kali ini, jangan harap bisa mendapatkan status sebagai putra tertua keluarga Lin. Apa susahnya itu? Dulu, demi menikah denganmu, dia harus menanggung cobaan yang tak terhitung jumlahnya dari kakek. Dia sangat mencintaiku. Selama aku menunjukkan sedikit kebaikan, dia akan melakukan apapun yang aku katakan. Kau tahu dia benar-benar mencintaimu. Mengapa kau tidak bisa setia pada istrimu dan berhenti bermain-main dengan wanita lain? Aku lihat kau sudah hidup terlalu nyaman. Kau punya makanan enak dan hidup yang baik di depan mata. Namun kau bersikeras pergi keluar untuk memakan ransum kering itu. Ayah, kenapa ayah mengatakan hal yang menyakitkan sekarang, ayah? Ayah tidak pernah berbicara seperti ini kepadaku. Ada apa denganmu sebenarnya? Nah, jika kau mendengarkanku, keluarga Lin akan aman dan tenteram. Tapi jika kau bersikeras tetap bersama Shashanya, keluarga Lin akan menghadapi bencana besar. Ayah, berhentilah mencoba menakut-nakutiku. Aku tidak peduli siapa yang telah menghasutmu. Xinyao, aku akan menikahinya. Suwani, dulu aku menikahimu. Karena tekanan dari kakekku, pernikahan ini ditakdirkan untuk berakhir dengan perceraian cepat atau lambat. Bajingan kau? Ulangi lagi dan lihat apakah aku tidak akan menghajarmu sampai mati. Ayah, kebahagiaan tidak bisa didapat dengan paksa. Len, lepaskan dia.
Aku setuju untuk bercerai. Surat cerai. Tidak, aku The tidak film was setuju. translated and Jangan bersandiwara narrated seperti by ini. M-Media. Aku akan lebih menghormatimu. Swan, di depan ayahku. Sandiwara yang kau lakukan sudah cukup. Saat aku membubuhkan tanda tanganku, kau pasti akan mencari alasan untuk tidak menandatanganinya. Aku sudah menandatangani. Suwani, apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Membantumu. Mencapai ini juga membantuku sendiri. Apakah kau benar-benar telah menyerah pada pernikahan ini? Jika memang begitu, dan kau bersikeras untuk bercerai, aku tidak akan menghalangimu. Ayah, apakah ayah bersungguh-sungguh? Aku akan menandatangani surat itu sekarang juga. Tunggu. Jika kau ingin bercerai, baiklah. Namun surat perjanjian, cerainya harus aku yang buat sendiri. Benar sekali. Aku berniat mengalihkan seluruh aset keluarga Lin sepenuhnya kepada anak yang dikandungnya. Apa katamu? Lin. Dengan tangan Ayah pasti bercanda. Ayah ingin meninggalkan seluruh aset keluarga Lin untuk anak ini. Karena putraku mengecewakan, aku akan memberikannya kepada cucu masa depanku. Apakah ada masalah dengan itu? Ayah, aku satu-satunya putramu. Satu-satunya. Kau tidak harus menjadi satu-satunya. Aku melihatnya dengan jelas sekarang. Seorang putra tidak lebih dari seseorang yang terus-menerus meminta dariku ketika kau benar-benar dalam krisis. Apakah kau bahkan peduli jika aku hidup atau mati? Ayah, apa yang ayah katakan? Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Ayah. Jika kau bersikeras membuang hidupmu, aku tidak akan menghentikanmu. Pergilah dengan tangan hampa dan temui Jashin Yao itu. Jika kau tidak punya apa-apa dan dia tetap bersamamu dengan sepenuh hati, maka aku, Lin Qihong, akan mengakuinya. Ayah Wani, permainan apa yang sedang kalian mainkan? Bukankah kau ingin bercerai? Kami hanya mengikuti keinginanmu. Kami akan memanggil pengacara Song dan seseorang dari kantor notaris ke sini. Aku tidak setuju. Jika aku pergi dengan tangan hampa dan tidak punya 20 juta itu, Shina tidak akan menikahiku. Jadi kita belum bisa bercerai. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Lin. Aku sama sekali tidak akan pergi dengan tangan hampa. Itu bukan urusanmu. Itu menantuku. Siapa yang tidak menginginkanmu? Suwani, kamu benar-benar cerdik. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya bahwa kamu sepintar ini? Tidak kusangka kamu menggunakan taktik mundur untuk maju, menggunakan ayahku untuk mengancamku. Tidak dicintai adalah dosa asal. Semua yang kulakukan salah. Bahkan jika aku hanya ingin membuat batasan di antara kita, kan? Penderitaanmu itu bukan apa-apa. Sinyo tidak melihatnya. Di luar sana sendirian dengan anak tanpa ada yang merawatnya. Penderitaan yang ia tanggung. Ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu kali lebih berat darimu. The film was Pada translated akhirnya aku hanya and membohongi diriku narrated by sendiri. M-Media. Keluar, Bausi. Tuan, di mana Jo? Lihat Tuan, setelah Zhao Shina berpisah dengan Tuan Muda, dia masuk ke mobil ini, lalu masuk ke kompleks perumahan ini. Menurut rekaman pengawas, dia bahkan masuk ke rumah yang sama dengan pria ini. Tunjukkan pada Tuan Muda. Tuan Muda, lihatlah baik-baik. Tidak ada yang menjebaknya. Tuan Muda, ini adalah laporan lengkap tentang semua yang terjadi setelah Nona Xiao meninggalkan. Tidak. Mustahil. Sinyo sama sekali tidak punya teman pria. Dia tidak punya teman pria. Tuan Muda, Anda bisa mengirim seseorang untuk menyelidiki nomor plat dan alamat di sini. Itu sepenuhnya akurat. Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Ini baru permulaan dari rasa sakitnya. Ku bilang padamu, ini baru saja dimulai. Wan, saat dokter tiba, minta dia memeriksa nadimu dengan benar. Jangan sampai masuk angin. Ayo pergi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apa kamu menunggu uang tip? Sekretaris, pergi dan selidiki nomor plat ini. Aku ingin semua informasi mengenai plat ini. Tuan, penyebab kecelakaan mobil yang dialami Tuan Muda 3 tahun lalu telah ditemukan. Itu bukan kecelakaan? Itu bukan kecelakaan. Itu perbuatan manusia.
Siapa yang begitu berani menyentuh tuan muda keluarga Lin? Tuan, lihat ini. Ini adalah rekaman dari 3 tahun lalu. Sehari sebelum tuan muda berangkat dalam perjalanannya. Seorang peretas mengambilnya dari klub. Joshua. Ya, itu semua. Karena dia diam-diam merusak bantalan rem di mobil tuan muda yang menyebabkan tabrakan itu. Setelah kecelakaan terjadi, Wakil Presiden Lin segera menyuruh orang-orangnya menghancurkan kendaraan itu. Itulah sebabnya kami tidak bisa menemukan penyebab kecelakaan tersebut. Wakil Presiden Lin. Wakil Presiden yang mana? Lin Chen. Wakil Presiden Grup Lin. Apa? Ternyata dia pelakunya. Saya membiayai pendidikannya, memberinya pekerjaan, dan mengangkatnya sendiri menjadi wakil presiden. Saya bahkan membiarkannya menggunakan nama keluarga. Saya tidak menyangka dia akan menggigit tangan yang memberinya makan. Seperti kisah petani dan ular. Lebih jauh lagi, kami menemukan bahwa 3 tahun lalu, Nona Xiao sudah menjalin hubungan dengan The wakil film was presiden. translated Apakah dia and orang menjemput Xiao Ying hari narrated by ini? Media. Lin Chengen, saya sudah mengirim orang untuk melacak semua informasi kendaraan ini. Saya yakin kita akan segera mendapatkan jawaban. BZ. Minta pihak rumah sakit melakukan tes paternitas pada anak Jia Xinyao dengan kedok pemeriksaan kehamilan. Tes paternitas antara anak itu dan tuan muda? Bukan, antara anak itu dan Lin Chen. Baik. Karena Zhao yang menyebabkan kecelakaan Hayok Suin, maka orang yang menyelamatkan Hayok Suin pastilah bukan Joshua A. Ini adalah formulir persetujuan donor kornea. Catatan operasi untuk transplantasi kornea. Pendonornya ternyata adalah ibu menantu saya. Penerimanya adalah Suwani. Itu berarti kornea mata Suwani saat ini milik kerabat saya dan kornea Wani sebelumnya diberikan kepada Hayakuan. Sungguh putra yang durhaka. Sungguh putra yang durhaka. Benar-benar dibutakan oleh serakah. Tidak mampu membedakan yang asli dari yang palsu. Gagal mengenali ketulusan hati. Karena surga memberi saya kesempatan hidup kedua. Saya tidak boleh membiarkan Hayok Suin kehilangan gadis sebaik Wani. Apa yang Anda katakan, Tuan Muda? Pemilik mobil itu adalah kakak laki-laki Anda, Linen. Itu benar sekali. Kakak bagaimana? Mungkin Xin Yao punya hubungan dengan kakak laki-lakiku. Dia tidak pernah bergaul dengan pria lain. Di dunia hanya ada saya. Saya mempercayainya selama bertahun-tahun ini. Selama bertahun-tahun. Berapa banyak hal yang telah disembunyikannya dariku. Yuin. Karena Shinya hamil, kau harus membawanya kembali ke keluarga Lin. Ayah, permainan apa yang sedang ayah mainkan sekarang? Dasar bocah nakal. Kau sudah menebaknya. Seperti nenekmu. Aku hanya mempersulit Shinya untuk menguji apakah dia benar-benar tulus padamu. Aku tahu ayah sedang menguji Shinya. Kenapa ayah tiba-tiba mengalah? Shinya tidak seperti Wani. The film was Dia translated mengandung pewaris and keluarga Lin. narrated by Ayah, Media. akhirnya ayah sadar juga. Namun, sekarang karena ayah ingin Sinyo kembali ke keluarga, Lin dia mengajukan syarat. Syarat apa? Dia bilang kamu harus membawa aset senilai 20 juta. Dan datang sendiri untuk memohon padanya. Hanya dengan begitu dia mau kembali. Baiklah, itu bukan masalah. Dalam satu hari, aku akan membawa perhiasan senilai 20 juta dan datang sendiri untuk memintanya kembali ke keluarga Lin dan aku akan secara resmi mengakuinya sebagai nyonya muda keluarga Lin. Ayah, apa ayah serius? Tentu saja aku serius. Baiklah, aku akan segera memberitahu Shinyao sekarang. Aku Ling Qihong telah diberi kesempatan hidup kedua.
Aku akan membuat keluarga Lin dan semua orang mengubah takdir mereka. Villa milik Lin Qing. Xinyao, kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Aku sedang menuju ke tempat kakak laki-laki sekarang. Xinyao, jangan mengecewakanku. Lin mengubahnya. Buat dia tetap cemas. Tapi aku takut benar-benar membuatnya marah. Jika itu terjadi, kita tidak akan mendapat sepeser pun. Apa yang kamu takutkan? Di matanya, kamu tak tertandingi. Lagi pula, kamu menyelamatkan hidupnya. Kamu mengembalikan penglihatannya. Dan kamu mengandung anaknya. Lin Hewan sangat sentimental dan setia. Dia tidak akan pernah bisa melepaskan. Kamu benar-benar memahaminya. Halo ayah. Putriku, aku baru saja mendengar dari tuannya bahwa dalam satu hari dia akan membawa perhiasan senilai 20 juta ke pintumu untuk memohon agar kamu kembali ke keluarga Lin. Benarkah? Bagaimana mungkin ayah membohongi? Tentu saja itu benar. The film Dia was bahkan berniat untuk translated secara and terbuka narrated mengakui by statusmu M Media. sebagai nyonya muda keluarga Lin di depan semua elit. Baiklah. Aku tidak menyangka Ling Qihong begitu berpengalaman. Pada akhirnya, dia masih dipermainkan oleh kita. Kita benar-benar harus berterima kasih padanya, karena menjadi putra yang begitu sentimental dan setia. Namun, karena Ling Qihong sudah mengalah, mari kita pergi menemui Layak Sui. Sayang, aku akan mengantarmu ke bawah. Kakak laki-laki tetua sedang tinggal di sini. Xiao Xinyao, apa kamu di dalam? Xinyao, haruskah aku benar-benar mempercayaimu? Xiao Xinyao, berapa banyak lagi hal yang kamu sembunyikan dariku? Xinyao, obat ajaib ini semuanya sudah dihabiskan oleh Suani saat kamu pergi. Minumlah sedikit dengan ini bagus untuk bayinya. Bibili, obat ini disiapkan oleh ayahku untuk Wani. Satu mangkuk hilang. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada ayahku? Nona Xia, berikan saja padaku. Itu hanya semangkuk obat herbal. Aku bahkan tidak terlalu ingin meminum. Hei Awan, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Xinya akhirnya memberanikan diri untuk kembali menemuimu. Bukannya memberikan hal-hal terbaik di rumah ini. Untuknya, kau menyalahkannya karena meminum beberapa suap obat. Obat itu dibeli oleh ayahku? Jika Plan Jiao punya pendapat, kenapa aku tidak memanggil ayahku ke sini secara langsung? Kau bisa mendebatnya sendiri dengan beliau. Kau ini Awin, apa kau sudah kehilangan akal? Berani kau berbicara seperti itu padaku? Aku adalah ayah Xinya. Baiklah ayah. Ayah urus saja dulu urusan ayah. Aku ingin bicara empat mata dengan Hayakun. Hei Asuan, dengar ya. Jika ingin menikahi Xinyao, berhentilah bersikap seperti ini. Sikap sok berkuasa seperti tuan besar. Xinyo bukan Suani. Dia bukan orang yang bisa kau perintah susu kamu. Aku tidak pernah sadar kalau klien Xiao punya sikap seperti itu.
kecilkan suaramu. Ayah, kenapa Xiao ada di sini lagi? Aku yang memintanya datang ke sini. Jadi ayah yang mengundangnya. The film was Menurut ayah, translated apakah and narrated matanya by benar-benar M buta Media. atau dia hanya berpura-pura? Ayah curiga dia bisa melihat. Bagaimana mungkin aku tidak curiga? Rubah pada akhirnya akan menunjukkan ekornya juga. Kita tunggu saja dan nikmati pertunjukannya. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Hei Oxen. Apa kau marah? Sebenarnya saat aku bilang ingin 20 juta sebelum menikahimu, aku hanya mengujimu. Sinyo. Aku tahu hatimu murni, jadi aku tidak marah. Tapi yang ingin ku tahu adalah siapa orang yang menjemputmu hari itu? Memangnya siapa lagi? Hanya seorang teman. Teman wanita? Apa aku mengenalnya? Tentu saja tidak. Tapi itu tidak penting. Yuan memikirkan untuk bersamamu. Membuatku sangat bahagia. Kenapa kau berbohong? Sinyal. Kau membuatku merasa semakin asing bagimu setiap harinya. Aku juga sangat bahagia. Sebelum ayahku kembali, biar kuantar kau pulang. Baiklah. Hei Yuan, kalau begitu kita bertemu lagi besok. Sampai jumpa besok. Tuan muda, Tuan ingin Anda mengeluarkan anggur Mayokotai tahun 1982 yang dikoleksi tahun lalu. Beliau sedang menjamu tamu penting malam ini. Baik, aku akan mengambilnya sebentar lagi. Tapi Tuan sedang menunggu sekarang. Hayuin, pergilah bantu ayah mengambil anggurnya dulu. Biarkan saja Bibi Lias keluar. Baiklah. Ayah, kenapa ayah di sini? Kau tidak percaya padaku saat aku bicara padamu. Pergilah lihat sendiri sebentar lagi. Lihat itu. Ayo pergi. Siapa yang menyuruhmu membeli kue? Apa kau tidak tahu aku tidak menyukai? Nona Xiao, kau bisa melihatnya, bukan? Apa kau sudah bosan bekerja untuk keluarga Lin? Saat majikan bertanya, kau menjawab, sejak kapan itu menjadi hakmu? Untuk mempertanyakan diriku, majikanlah yang memberi perintah. Kau yang harus membeli kue stroberi itu. Kurasa Lin Qihong ini sudah benar-benar pikun. Aku selalu lebih suka tiramisu. Sekarang singkirkan ini. Cepat lakukan. Nona Zhao, tolong jangan persulit kami. Kami hanya pelayan. Kami tidak berani. Kau masih sadar bahwa kau hanyalah pelayan? Putriku Shanya akan segera menjadi nyonya keluarga Lin. Apa kau berani mengabaikan perintahnya juga? Kepala pelayan Xiao. Aku ingat saat The majikan film was memberi perintah, kau translated juga ada di and sana. narrated Kau juga by ada di M Media. Lalu kenapa? Keadaan sudah berbeda. Sekarang agar putrinya menikah dengan keluarga Lin. Majikan bahkan mengeluarkan perhiasan yang tak ternilai. Apa artinya kue murahan ini dibandingkan itu? Kenapa kau masih berdiri di sana? Buang sampah ini segera. Pergilah dan ambilkan untuk nonamu. Sesuatu yang benar-benar dia sukai. Kepala pelayan Xiao, perintah yang kami terima adalah membeli kue stroberi. Orang luar yang melihatnya mengira ayah dan anak Zhao adalah majikan keluarga Lin. Ayah, jangan salahkan pelayan Liao karena tidak masuk akal. Tuan mudalah yang mengakui bahwa Nona Xiao adalah majikan keluarga Lin dan seluruh rumah harus mendengarkannya. Hawk Swan, kau setuju bukan? Aku Lin Qihong belum mati. Ambisi orang-orang tertentu menjadi mustahil untuk disembunyikan. Ayah, kau pasti salah paham. Bagian mana dari itu yang salah paham? Bukankah kau sendiri yang mengatakan semua ini? Wih, biar ku beritahu. Berhentilah menyebarkan perselisihan di sini. Kepala pelayan Xiao adalah veteran keluarga Lin, dan dia telah bekerja tanpa lelah untuk kami selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika dia membuat beberapa kesalahan, kami bisa memahaminya. Apa kau mendengarku? Hei, kau sangat bodoh. Bahkan jika dia tinggal di keluarga Lin selama 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, itu tidak akan pernah berubah. Fakta bahwa dia adalah pelayan, kau tidak akan mengusirnya, tapi malah berencana mendukung hari tuanya. Ayah, apakah kau mengatakan bahwa kitalah yang harus mengurusnya? Keluarga Lin tidak mendukung leluhur bermarga lain dan kami tidak melihara orang yang tidak tahu berterima kasih. Apa kau mengerti? Pi. Kepala pelayan Xiao adalah ayah Xinya. Bocah nakal kau.
Kalau aku jadi kau, aku akan segera memeriksanya. Periksa masalah Xiao Xino yang mendonorkan korneanya untukmu. Kau akan tahu apakah bukti itu asli atau palsu. Saat kau memeriksanya, apa yang masih kau lakukan di sini? Apa kau tidak mendengar apa yang kau katakan? Buang benda ini. Apa kau mencoba memberontak? Kau berani tidak mematuhi perintahku. Tuan muda, Anda sudah datang. Tuan muda, Anda datang di saat yang tepat. Suruh orang bodoh ini membuang sampah ini. Kau tahu putriku hanya suka makan tiramisu. Dia akan segera menjadi nyonya keluarga Lin. Jadi jangan membuatnya kesal. Kepala pelayan Xiao. Kue stroberi ini secara khusus diminta oleh ayahku. Pak, apa kau juga tidak menghormati keinginan ayahku lagi? Hei Aswan, apa kau sudah kehilangan akal sehat? Begitu putriku menikah dengan keluarga Lin, dia akan menjadi nyonya keluarga Lin di rumah ini. Apakah sampah kelas rendah seperti ini benar-benar boleh ada di sini? The film was translated and narrated by M Media. Kau tidak akan membuatku marah. Karena masalah sepele seperti ini kan? Sure. Aku ingat dulu kau sangat pengertian. Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Apa kau bahkan mendengarkan ayahku sekarang? Seharusnya kau mendengarkan ayahmu. Tapi begitu aku melewati pintu itu, aku tidak akan membiarkan kue stroberi apapun muncul di rumah kita. Shinya, kau tahu kau ada di mana? Tentu saja aku ada di kediaman keluarga. Karena kau tahu kau ada di keluarga Lin. Kenapa aku harus mendengarkanmu soal melarang kue stroberi? Hei, bukankah aku calon nyonya keluarga Lin? Tapi saat ini kepala keluarga Lin adalah ayahku. Hei, dulu kau selalu mengikuti kemauanku dan memanjakanku. Kenapa kau mendengarkan ayahmu sekarang? Filik ayah. Selama lebih dari 20 tahun, gaji, pengeluaran, dan kompensasi ayahmu. Semua dibayar oleh ayahku. Mulai dari pakaian yang kau kenakan, hingga makanan yang kau makan, semua biaya ditanggung oleh ayahku. Saat harus menghabiskan uang, kau tahu cara meminta pada ayahku. Jadi kenapa kau tidak bisa mendengarkan ayah? Hei Yuan, apa kau sudah kehilangan akal? Hei Aswan, beraninya kau membentak putriku. Dulu kau selalu patuh padanya. Lihat, perilaku tidak masuk akalmu ini. Apa bedanya itu dengan orang yang tidak berguna? Beraninya kau memukulku. Hati-hati, atau aku akan pastikan putriku tidak menikah. Dan kau tidak akan pernah melihat anakmu atau Shina lagi seumur hidupmu. Toleransi dan konsesiku yang terus-meneruslah yang membuat kalian semua begitu berani. Aku Lin Hayakuan, kehidupan. Macam apa yang kujalani selama bertahun-tahun ini. Hei Okswin, ini hanya kue stroberi, bukan? Aku sedang hamil sekarang. Ayah pasti tidak akan menyalahkanku. Dan kau singkirkan kue ini sekarang juga dan buang. Pergi belikan aku tiramisu yang kusukai. Ku beri waktu 10 menit. Jika kau gagal menyelesaikan tugas, akan kuusir kau segera. Nona Xiao, saya sangat ingin mematuhi perintah majikan. Kau tidak perlu mendengarkan. Mulai sekarang seluruh keluarga Lin akan diatur olehku. Tuan muda, katakan sesuatu. Hei, katakan. Sekali lagi di depan para pelayan. Apakah keluarga Lin diatur olehku? Kalian pikir siapa hingga merasa berhak mengatur keluarga Lin? Ayah? Diam. Majikan Nyonya muda. Tolong selamatkan. Ini adalah keluarga Lin. Apapun yang kuperintahkan untuk kalian belilah. Abaikan apa yang dikatakan orang luar itu. Pergilah sana. Ketua, sampai kapan kau akan terus bersandiwara seperti ini? Jangan tunggu sampai aku hilang kesabaran dan kau menjadi lemah lembut lagi. Menyakitkan bagiku hanya dengan melihat. Hei Oksin, teman masa kecilmu ini sudah berapa banyak sifat aslinya yang kau lihat sekarang, ayah. Xinyao tumbuh besar di keluarga Lin. Dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya belak-belakan dan jujur. Dia benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Mulai sekarang, kau diam. Selama bertahun-tahun ini, kepala pelayan Xiao dan Xinyao selalu bersikap seperti ini. Mengapa aku baru menyadarinya sekarang? Mereka sudah bertindak terlalu keterlaluan. Kepala pelayan Jiao. Tuan, kau sudah bekerja untuk keluarga Lin selama 30 tahun, bukan? Ya. Kalau begitu, mari kita akhiri hari ini. Majikan, apa yang Anda katakan? Apakah Anda mencat saya? Saya adalah pelayan veteran di keluarga Lin. Apakah Anda yakin ingin memecat saya? Tidak perlu memastikan lagi. Kau mendengarku dengan benar. Jaan, kau dipecat.
Majikan, saya yang bertanggung jawab atas segalanya di keluarga Lin, luar dan dalam. Keluarga Lin tidak bisa berfungsi tanpa saya. Jangan terlalu percaya diri. Kau bertindak sewenang-wenang di keluarga Lin. Dan aku hanya menutup mata selama ini. Itu semua hanya karena putraku yang membangkang. Mulai sekarang, aku tidak akan memanjakanmu lagi. Kamu adalah parasit pertama yang berniat kubuang dari keluarga Lin. Lin Ki-hong. Aku telah mengabdi pada keluarga Lin selama lebih dari 3 bulan. Putriku sedang mengandung pewaris keluarga Lin. Aku bukan lagi pelayan di rumahmu. Bukan pelayan. Apa maksudmu kau ingin menjadi tuan di keluarga Lin? Aku adalah ayah Xinya. Aku sendiri adalah setengah tuan dari keluarga Lin. Xiaowan. Kuberi kau 5 menit untuk mengemas barang-barang. Jika waktunya habis dan kau belum membawanya, akan kubakar semuanya. Ketua, apa kau mulai mempermainkan ayahku? Hanya untuk memujiku sekarang? Aku tidak akan menuruti sandiwara konyolmu lagi. Jika bukan karena putraku yang membangkang ini. Apa kau pikir aku sudi melihat orang sepertimu? Aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Jika kau terus menyerangku dengan omong kosong seperti ini tidak akan bisa. 20 juta bisa menyelesaikan. Kau benar-benar merasa hebat ya? Katakan padamu, Josh dan Yao, kalian bahkan tidak sebanding dengan selai rambut menantuku. Dan kalian masih berani meminta uang padaku. Mimpilah sana. Lin Hakuin, apa kau bisu? Ayahmu menghinaku seperti ini, padahal aku sedang mengandung anakmu. Ayahku benar. Jika kau memaksaku untuk mengambil sikap, aku hanya bisa mengatakan dia benar. Win Hayakuan, jika kau berani membuatku sedih, aku akan membawa anak ini pergi, agar kau tak bisa menemukanku lagi. Jika itu yang kau bersikeras lakukan, aku menghormati keputusanmu, Tuan Muda. Putriku memiliki hati yang tulus. Cara keluarga Lin menguji dan menekannya hanya akan membuatnya semakin menjauh. Jika dia pergi, kau sendiri yang akan menangis. Cukup, permainan kalian sudah berakhir. Apa maksud kalian semua? Baiklah, aku pergi. Aku pergi. Aku memang tidak pantas untuk keluarga Lin. Yazid. The film was translated and Tuan, narrated katakan by padaku M semua yang telah Media. kau temukan. Baik, Tuan. Pertama, mengenai penglihatan Nona Xiao-nya, kami memeriksa catatan pengawasan selama 3 tahun terakhir. Ditemukan bahwa saat Nona Xiao sendirian atau bertemu Tuan Lin Chen, dia bergerak dengan mudah dan tidak pernah menggunakan tongkat atau kacamata hitam. Kau berbohong. Itu aku sedang berlatih untuk beradaptasi dengan kegelap. Kedua, mengenai kebenaran kecelakaan mobil 3 tahun lalu, Nona Xiao Xinyao mengutak-atik bantalan rem di mobil Tuan Muda yang menjadi penyebab kecelakaan itu. Ini adalah rekaman pengawasan dari waktu itu dan laporan perbaikannya. Laporan pemeliharaan membuktikan bahwa remnya telah diutak. Laporan perbaikan. Itu kamu. Kamulah yang menyebabkan kecelakaan mobilku. Bukan, itu Suani. Dia menjebakku. Ketiga, mengenai transplantasi kornea. Pendonornya adalah Ibu Suani Wang Qiuqia. Penerimanya adalah Suani, Nona Suani. Kemudian dia mendonorkan kornea itu kepadamu. Formulir persetujuan donor kornea. Jadi, orang yang menyelamatkanku adalah Suani. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Keempat, mengenai anak yang dikandung Nona Xiao, kami mendapatkan catatan prenatal dan melakukan tes DNA terhadap sampel Tuan Lin. Ayah biologis anak itu adalah Lin Chenggen. Bukti hubungan biologis. Palsu. Semua ini palsu. Lin Ki-hong, kamu mengarang semua ini hanya untuk menyingkirkanku. Cukup. Cukup, Shenia. Berapa lama lagi kamu berniat melanjutkan sandiwara ini? Mulai dari kecelakaan sampai mataku. Dari penyelamatku sampai anak itu. Kamu telah membohongiku. Kamu telah membohongiku selama ini. Ya, aku telah membohongimu selama ini. Lin Hakuin, apa kamu benar-benar mengira dirimu pria yang hebat? Jika bukan karena kamu satu-satunya pewaris keluarga Lin, apa kau akan merik? Kamu hanyalah pecundang yang bisa dibodohi oleh. Keluar. Keluar dari keluarga Lin. Tuan Muda. Putriku hanya sedang bingung sesaat. Tuan Muda, dia benar-benar mencintaimu. Di Azi, usir Zhao Shang dan Xiao Yao sekarang juga. Beritahu setiap perusahaan di Zhongchen. Siapapun yang berani mempekerjakan mereka adalah musuh keluarga Lin.
lepaskan aku. The Lin film Huan, was apa kamu pikir? translated and Kamu sudah narrated menang? by M Media. Kamu hanyalah pecundang yang dipermainkan oleh Jalang. Dan kamu, Suani, pria itu, Lin Ha, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mencintaiku. Dia hanya percaya padaku. Suani. Aku minta maaf. Aku buta. Akulah yang mengecewakanmu. Len Hawks menang. Sudah terlambat. Belum terlambat. Kita bisa mulai dari awal. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Bukan karena kamu tahu kamu salah. Melainkan karena kamu tahu kebenarannya sekarang jika Xiao Xinyao tidak terbongkar hari ini. Kamu tetap akan memaksaku untuk bercerai. Aku sudah menandatangani surat-suratnya. Aku akan melahirkan anak ini, tapi dia tidak akan memakai nama Lin. Aku akan meninggalkan, dan tak akan pernah kembali. Tidak, Wi. Aku mohon. Jangan pergi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Dulu kuberikan segalanya padamu. Cahayaku, masa mudaku, ketulusan hatiku. Sekarang aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Hei Oksin. Beberapa hal yang hilang takkan pernah kembali lagi. Kau telah menyanyiakan dia yang mencintaimu sepenuh jiwa. Ayah, apa yang harus kulakukan? Jalan yang kau pilih harus kau jalani sampai akhir. Jaga dirimu baik-baik. Tiga tahun kemudian. Wani. Terima kasih telah meninggalkan keturunan bagi keluarga Lin. Hidupku tidaklah sia-sia.